Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puja-puji kita serta rasa syukur kepada Allah, kemudian salawat serta salam kita pada Nabi Muhammad SAW. Ya, pada kesempatan kali ini marilah sama-sama kita memulai pembelajaran fisika dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke bab kedua, yaitu tentang listrik statis. Ya, dari kata-katanya listrik dan statis, artinya suatu listrik dengan statis di sini adalah sebuah sistem yang diam. Berarti ya, statis itu berarti sistem yang diam. Berarti listrik yang sistemnya diam. Lalu kita ketahui bahwa listrik itu mengalirkan arus di materi sebelumnya. Berarti ada arus yang bergerak. Nah, oke. Untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita baca dulu nih untuk KD-nya atau kompetensi dasarnya. Itu kita dapat menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Itu untuk 3.2-nya. Jadi sangat banyak ya. Dan untuk 4.2-nya melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan. Misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor. Ini misal ya. Karena ini juga seru nih untuk melakukan percobaan seperti ini. Dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, intinya seperti itu. Kita akan melaksanakan apa di sini? Percobaan ya. Nah, setelah itu mungkin di sini kita akan pisah. Untuk listrik statis ini akan menjadi 3 kali pertemuan ya. Yang pertama kita akan membahas tentang gaya Coulomb dan medan listrik ya, maaf. Ya, berarti di gaya Coulomb dan medan listrik itu kita akan ketemu hukum Coulomb dan kuat medan listrik ya. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas ini ya, ada hukum Gauss, energi potensial dan potensial listrik. Dan yang terakhir adalah kapasitor. Apa yang disebut kapasitansi, ada rangkaian kapasitor dan energi kapasitor. Jadi untuk listrik statis ini materinya cukup luas ya, cukup banyak. Oke, mari kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang pertama. Nah, di pembelajaran yang pertama kita akan belajar tentang ya, kita akan diharapkan kita setelah mempelajari ini kita dapat menganalisis konsep muatan listrik, hukum Coulomb dan kuat medan listrik ya. Ini yang diharapkan, dan kita juga bisa melakukan percobaan uji coba muatan pada benda dengan membuat alat peraga elektroskop sederhana. Nah, jadi kalau misalnya elektroskop itu apa? Nanti sebenarnya kalau misalnya alatnya sendiri itu akan bengkok-bengkok gitu ya, akan bisa bergerak sendiri seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke uraian materinya, yaitu pertama ada muatan listrik. Ya, kalau misalnya kalian lihat di sini, ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada penggaris dan kertas nih ya. Ini adalah tumpuk-tumpukan kertas yang sobekan-sobekan kecil. Kalian coba ya. Sebenarnya juga harusnya sudah dipercobakan di SD, di SMP ya. Mungkin kalau misalnya belum mencoba, ya sekarang waktunya untuk mencoba gitu ya. Ini dengan cara apa nih? Dengan cara plastik, ini kan terbuat dari plastik ya. Untuk apa tuh, sisirnya terbuat dari plastik. Ini kemudian kalian gosok-gosokkan ke rambut Anda ya. Kalian gosok-gosokkan sampai terus digosok, kemudian sobek-sobekan kecil ini kalian sudah siapkan ya. Kata sobek-sobekan kecil ini kalian sudah siapkan. Setelah itu kalian dekatkan. Yang terjadi adalah seperti ini. Jadi sobekan-sobekannya itu ikut ya, berarti artinya seperti ada magnet ya. Sebenarnya bukan magnet, tapi ini adalah listrik ya, listrik gitu. Jadi ada muatan listrik karena di situ ada muatan yang keluar yang bisa berpindah, yaitu adalah elektron ya. Kalau misalnya kita tahu itu adalah elektron yang berpindah gitu. Nah, kalau misalnya di kasus yang ini adalah elektronnya bertambah ya. Elektron bertambah sehingga benda yang ini ya, benda sisirnya ini
dia tidak dalam kondisi normal. Artinya dia kelebihan elektron, berarti dia bermuatan negatif. Pada saat bermuatan negatif, berarti apabila ada sobekan-sobekan kertas yang bermuatan positif gitu ya. Artinya muatan positif itu jadi padahal ini netral, tapi muatan positifnya terangkat atau ketarik gitu ya. Karena dia bersifat negatif gitu ya. Jadi ketarik sehingga kertas-kertas di sini jadinya nempel gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada muatan listrik seperti itu ya. Jadi semuanya sebenarnya setiap benda itu memiliki muatan listrik. Gitu ya. Setiap benda memiliki muatan listrik. Tahu dari mana? Tahu dari contoh paling sederhana, atom yang paling sederhana itu adalah hidrogen. Dia aja punya satu elektron, satu proton, dan satu neutron, gitu ya. Jadi di sini aja yang paling kecil, paling sederhana, atom paling sederhana hidrogen itu memiliki satu elektron dan satu neutron. Nah, kalau misalnya dia dalam keadaan netral, berarti jumlah elektron dengan jumlah protonnya itu sama. Nah, kalau misalnya dia keadaan tidak normal, artinya ada perbedaan antara jumlah elektron dan proton, berarti benda tersebut bermuatan listrik. Jadi gitu ya. Jadi benda kapan dikatakan bermuatan listrik? Apabila tidak dalam keadaan normal atau ada perbedaan antara jumlah proton dengan jumlah elektron. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya jika jumlah proton lebih banyak dibanding jumlah elektron, maka atom bersifat positif atau benda bersifat muatan positif. Dan kebalikannya, kalau misalnya elektron itu lebih besar daripada proton, dia akan bermuatan negatif. Gitu ya. Jadi bisa benda itu bersifat muatan positif dan benda itu juga bersifat muatan negatif seperti itu. Jadi nggak harus dia bersifat positif aja, tapi nggak harus juga dia bersifat negatif aja, tapi bisa dalam keadaan kedua-duanya. Tapi dalam keadaan yang normal dia bersifat netral seperti itu ya. Nah, keadaan-keadaan ini dia akan terjadi apabila diberikan sebuah efek dari luar gitu ya. Misalnya tadi awalnya sisir ini netral, tapi gara-gara digosokkan ke rambut, dia sisirnya menjadi muatan negatif. Seperti itu, ya. Jadi karena ada faktor dari luar. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar yang sini nih. Ini adalah sifat muatan listrik ketika saling didekatkan. Jadi ada muatan A, saya tampilin di sini ya. Ada muatan A sama muatan B, ada muatan C, muatan D, muatan E, dan muatan F gitu ya. Sekarang kita kelompokkan ya. A dengan B, C dengan D ya, E dengan F. Di mana A dengan B itu muatannya positif dengan positif. Nah, kalau misalnya muatan positif dengan positif, lihat arah panahnya. Oh, dia ke kiri ke kanan, artinya dia saling menjauh gitu ya. Dia tidak mau berdekatan gitu. Karena sejenis ya. Kalau misal positif dengan positif dia sejenis, berarti dia akan saling menjauh atau tolak menolak. Kalau misal di magnet seperti itu. Nah, ini agak mirip sama magnet di sini ya. Tapi jangan dianggap ini sebagai magnet, tapi ini adalah listrik gitu ya, muatan listrik. Nah, sekarang kita lihat tinjau yang C dengan D. Nah, C dengan D, di mana C itu positif dan D itu negatif. Nah, dia kan berbeda jenis nih. Kalau berbeda jenis dia saling dekat-dekatnya. Nah, gitu. Jadi saling mendekat kalau misalnya berbeda jenis. Intinya seperti itu. Kalau misalnya berbeda jenis dia akan saling mendekat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia sejenisnya seperti yang E dengan F sama-sama muatan negatif, dia akan saling tolak menolak atau saling menjauhi seperti itu. Nah, kenapa sih bisa seperti ini? Karena dia didasari oleh gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb itu apa? Nanti akan kita pelajari ya. Oke, jadi untuk pengenalan arah-arah di sini, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misal positif artinya dia akan saling menjauhi. Kalau misalnya bukan positif, maksudnya bersama sejenis dia akan saling menjauhi. Kalau misal berbeda jenis dia akan saling mendekat dan sama jenis di sini juga negatif-negatif itu juga akan saling menjauhi. Nah, berarti di sini ada sebuah gaya tadi saya sebutkan. Gaya itu adalah besaran vektor, butuh arah ya. Makanya di sini kita harus pahami arahnya ke mana.
Seperti itu. Berarti kita harus bisa membayangkan arahnya. Oke, dan jangan lupa kalau misalnya harus